Ada siapa ini temen yang belum berangkat atau tidak berangkat pada hari ini? Kasih sama Sofwan. Oh ya, nanti ibu cek kembali. Mungkin tadi sudah melampirkan daftar izin kepada ibu. Nah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran. Tapi sebelum pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Let's pray together. Start. Enough. Thank you. Nah, pada pelajaran hari ini, ibu sudah melampirkan di layar depan kalian. Apakah di sini terlihat jelas foto-foto apakah ini dan apakah kalian mengetahui peristiwa apa yang sudah terjadi? Tahu. Sekarang sama itu Gerlia. Nah, benar sekali. Terlihat pada gambar yang pertama ada Bapak Sudirman dengan pahlawan-pahlawan kita pada zaman dahulu. Kemudian ada peristiwa di mana Jenderal Sudirman bertemu dengan I.R. Soekarno dan pada saat Jenderal Sudirman sedang melangsungkan rapat. Nah, tapi kira-kira tahu nggak sih pertama ini kita akan membahas tentang apa dahulu? Ada yang tahu? Tahu. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang Jenderal Sudirman terlebih dahulu. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara singkat terlebih dahulu. Nah, jadi Jenderal Sudirman itu merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang jasanya sangat dikenal dan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu dari jenderal yang memiliki pangkat bintang 5 selain Soeharto dan Ahmad Nasution. Kalian sudah pernah mendengar mengenai Jenderal Soeharto dan Ahmad Nasution? Nah, jadi Jenderal Sudirman itu merupakan jenderal yang memiliki pangkat bintang 5 termuda karena beliau sudah mendapatkannya dari umur di awal 30 tahunan. Nah, beliau merupakan orang kelahiran dari Badas Karangjati, Rembang, Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ayahnya Jenderal Sudirman yaitu bernama Aziz Karsawiuraji dan ibunya sendiri bernama Siem. Nah, kalian tahu gak sih fun fact-nya? Jadi meskipun Jenderal Sudirman memiliki orang tua, tapi dia diadopsi oleh omnya yang bernama Cokro Sunaryo. Nah, kemudian setelah dia dilahirkan, dia diadopsi oleh pamannya dan dia bertempat tinggal di Cilacap. Kemudian kita bahas riwayat hidupnya lagi. Nah, jadi Jenderal Sudirman kan tadi lahirnya di Purbalingga ya. Nah, kemudian dia mendapatkan pendidikan formal yaitu sekolah taman siswa. Kemudian sekolahnya itu berlanjut ke HIK yaitu sekolah guru Muhammadiyah yang berada di Solo tapi tidak sampai tamat. Nah, kemudian Jenderal Sudirman muda yang terkenal disiplin dan dia di organisasi Pramuka Hizbul Wathon. Ada yang tahu? Ya. Nah, benar. Jadi sampai sekarang masih ada ya. Nah, kemudian ia menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kedisiplinan dan jiwa pendidik serta kepaduannya dari Jenderal Sudirman itu membuat bekal pribadinya dengan menjadi pemimpin tertinggi di angkatan perang. Wow. Kemudian ketika pendudukan Jepang, Jenderal Sudirman sendiri itu termasuk tentara pembela tanah air yaitu PETA. Kalian pasti tidak asing kan dengan nama PETA. Nah, begitu tamat pendidikan langsung, yaitu dia langsung diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Kemudian menjadi Panglima Divisi 5 di Banyumas sudah TKR terbentuk dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi kalau kita lihat nih ya, jadi benar-benar beliau itu meskipun tadi tidak tamat di HIS, tapi beliau ini tetap ayo belajar dulu, tidak dari sekolah, tapi dia langsung ke bagian militer. Jadi mulai dari karirnya di PETA, kemudian langsung menjadi komandan batalion dan akhirnya menjadi Panglima Angkatan Perang. Nah, beliau sendiri merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia. Kira-kira tahu nggak ya dari kalimat merupakan pahlawan pembela
dari dirinya sendiri. Kita tahu nggak kenapa? Ya itu bu, rela sakit-sakitan. Nah, benar sekali. Jadi apa sih yang membuat jenderal ini sangat banyak di highlight? Bahkan patung Jenderal Sudirman sendiri ada di Jepang loh teman-teman. Nah, jadi karena jenderal ini melakukan perlawanan dengan cara bergerilya. Nah, jadi kita usut dulu ya. Jadi jabatan dan pendidikannya yang tadi sudah kita bahas di depan. Jadi perang gerilya itu tuh bawaan dari Jepang atau Belanda pada saat itu, di mana diajarkan tidak hanya mengumpul pada satu tempat, tetapi berbagai tempat yang itu nanti melawannya tuh pada jalan-jalan kecil yang, jadi pada zaman dahulu Belanda itu hanya mengetahui jalan provinsi. Jadi kalau pada saat ini kalian mengetahui di jalan raya ada jalan yang tengah-tengah garisnya itu kuning, nah itu jalan provinsi, yang dimana orang-orang Belanda hanya mengetahui jalan itu dan tidak mengetahui jalan-jalan kecil seperti misalnya jalan Lodungan, jalan Pokung, itu tidak tahu. Mereka hanya mengetahui jalan umum, jalan-jalan besar saja. Nah, kita bahas sedikit mengenai perang gerilya. Dengan Jerman Tandur, ia berangkat memimpin pasukan untuk melawan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali. Sementara obat juga hampir tidak ada. Tetapi pada pasukannya ia selalu memberikan semangat dan petunjuk, seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Jadi selama bergerilya beliau itu ditandu karena paru-parunya berfungsi tinggal satu. Tapi kenapa sih harus jenderal? Karena otak dan siasatnya itu sangat diperlukan. Jenderal ini pintar teman-teman. Jadi benar-benar kalau tanpa kayak gimana ya, kayak ini mau kemana, ayah ini arahnya kemana, nah gitu pada zaman sekarang ya. Dan dia tidak bisa langsung memimpin angkatan, dia bisa memimpin angkatan perang secara langsung, tetapi pemingkarannya selalu dibutuhkan. Nah, kemudian ibu memiliki salah satu sumber lain yang telah ibu buat. Jadi kita lihat komiknya ya. Kalian suka baca komik nggak? Agak. Kok bisa ya? Nah, taktik perang gerilya. Wow. Bang. Kecepatan ya? Saat setelah Indonesia Nah, jadi sesaat setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, masih enggak kapan Indonesia merdeka? 17 Nah, jadi ternyata tuh setelah kemerdekaan itu enggak terus langsung, oh kita udah merdeka nih, kita leha-leha. Ternyata dari pihak sekutu pun belum terima, kayak apa tiba-tiba merdeka. Jadi mereka tuh masih mau, kalau bisa Indonesia nih janganlah, gak usah merdeka lah, kita mau jajah lagi nih. Nah, jadi pada saat itu mulailah terjadi pergolakan-pergolakan di Indonesia. Bisa dilihat komik yang telah ibu buat. Suasananya pun masih setelah kemerdekaan Indonesia ya masih berjalan normal, tapi masih banyak tentara-tentara Belanda yang masih berkeliaran. Kemudian tentu terlalu cepat ya anak-anak. Bisa baca bu. Kenapa terlalu cepat anak-anak? Nah, jadi tentara Belanda menembak dari arah rumah ke rumah penduduk dengan asap dan pengobaran api di mana-mana. Jadi ya tidak semena-mena kita sudah merdeka, sampai mereka tuh tetap melakukan aksi-aksinya. Jadi kayak masih melakukan kekerasan, masih kayak terjadi baku tembak. Nah, kemudian sosok Jenderal Sudirman berdiri gagah di tengah medan perang dengan latar belakang pasukan Indonesia yang sedang bersiap. Para pejuang tidak tinggal diam di bawah sang panglima besar Indonesia perang menyerang balik. Nah, kemudian terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Pada tahun berapa peristiwa ini terjadi?
Tanggal 19 Desember 1942. Benar. Nah, jadi agresi militer Belanda itu ada 2 kali. Yang kedua, jadi awal mulanya kenapa terjadi perang gerilya lagi. Terlalu cepat ya anak-anak. Mas, Ya Allah. Udah itu. Oh iya ya. Ini sudah tidak ada lagi. Oke, stop aja deh, Bu, gak usah di-play. Iya, oke. Nah, jadi kemudian gelar pesawat menjatuhkan bom dan asap mengepul dari bangunan terbakar. Nah, wilayah ini jatuh di tangan Belanda. Jadi pada saat itu ada serangan 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta. Nah, ini dimana lokasi terjadinya ya jelas karena terlihat ada tugu pasti terjadinya di Yogyakarta. Tapi TNI Belanda pun melakukan proklamasi palsu agar PBB pun melihat pada Belanda. Jadi Belanda itu bilang kayak gini, Indonesia tuh udah gak merdeka, kita ambil alih lagi Indonesia, dan TNI itu sudah tidak ada. Jadi Belanda itu mengeklaim tapi bohong, jadi membuat kepalsuan biar negara-negara tuh mengakui bahwa Indonesia tuh gak ada lagi. Cuman hal itu membuat rakyat Indonesia semakin marah. Ya Allah, tolong aku. Nah, kemudian Jenderal Sudirman di tempat tidur dengan wajah pucat menulis surat sambil didampingi ajudan. Nah, jadi sebenarnya tuh sudah tidak memungkinkan ya. Jadi kayak kita yang kadang panas demam aja sudah kayak aku udah nggak bisa kuliah. Nah, tapi Jenderal Sudirman yang paru-parunya tinggal berfungsi 1 tetap menulis surat tentang aku harus ikut perang, dan dia telah menemui IR Soekarno pada saat itu dan meminta izin untuk ikut perang. Tadi di awal pembelajaran itu ada menyalurkan foto yang bersama dengan IR Soekarno. Nah, di situ beliau meminta izin kayak saya tetap harus ikut perang karena anak-anak buahnya ini butuh gimana ini strategi selanjutnya. Kemudian beliau menunjukkan aksinya dengan cara membuat peta. Jadi Indonesia ini akan melakukan perang besar-besaran. Nah, ini petanya, jadi beliau itu membentuk dari 4 arah. Jadi menyerang itu, jadi Belanda itu kiranya kita cuma bakal nyerang 1 tempat, tapi dengan cara taktiknya Jenderal Sudirman jadi dibentuk dari 4 arah. Ya Allah. Kemudian pada tahun berapa serangan terjadi? Ada yang tahu nggak? 1 Maret. Ya benar, berarti memperhatikan ya tadi saat Ibu menjelaskan. Nah, salah satu komandan lapangan keliru jadwal. Jadi, iya, jadi seperti ini. Jadi lumayan mungkin kurang cross check tanggal ya. Jadi kayak harusnya tuh pada tanggal 2, tapi tanggal 1 itu salah satu komandan tuh menembaki. Jadi Belanda tuh benar-benar kayak, oh jadi cuma ini serangan dari Indonesia, oh ya berarti emang kita bakal menang lagi. Jadi pada saat itu tuh benar-benar terjadi kekacauan 1 hari sebelum terjadinya perang besar-besaran. Nah, kemudian pada hari selanjutnya terjadilah serangan umum yang melibatkan 2.000 orang dari 4 cabang yang ada di Yogyakarta, yaitu ada dari Magelang, ada dari Kulon Progo, ada dari Solo, ada dari Wonogiri, semua menyerang ke arah Tugu. Jadi benar-benar gerilya itu mencar-mencar. Jadi Belanda pada saat itu kekuatannya karena ya kesalahan komandan pada hari sebelumnya malah membuat Indonesia ini malah lebih kokoh di hari selanjutnya. oh seperti itu.
Wah, kayak mati lampu. Serangan terus terjadi dan berkecamuk dari berbagai arah. Nah, namun serangan ini memberikan pesan besar pada dunia bahwa tentara Indonesia masih ada dan berdiri tegak. Jadi di sini tuh jenderal tuh mau membuktikan bahwa sebenarnya tuh Indonesia tuh masih memiliki TNI loh. Jadi kayak kan tadi melawan kayak siapa kayak Indonesia itu udah nggak ada. Jadi kan kayak tuh boleh lah menembaki lagi. Tapi Jenderal Sudirman membantah itu dengan melakukan aksinya pada perangan yang terbuat tadi. Nah, pada akhirnya serangan ini membuat efek domino dalam perjuangan kemerdekaan. Posisi Indonesia semakin kuat di mata dunia. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Kemudian kita kembali lagi kepada materi yang awal tadi yang sudah ibu bikin. Untuk untuk menambah wawasan, mari kita melakukan evaluasi dengan berlatih. Ayo, jangan lupa di-scan ya anak-anak. Siap. Siap. Bisa nggak ya? Lofi ini. Armadillo. Iya, terdapat 8 pertanyaan. Bisa. Iya, benar masuk. Kan tidak tahu pertanyaan. Mas Adit sudah bisa login? Oh, sudah mengerjakan Mas Adit. Kamu langsung mengerjakan aja, Bu. Iya, langsung mengerjakan saja. Iya, langsung mana? Arahnya ke bawah ya, Mama. Iya, bisa. Apakah mau Ibu Patrick? Pertanyaannya mudah-mudah loh. Tadi kalau memperhatikan pasti paham. Iya. Mas Avada masih memilih avatar. Kamu nggak kesel sih? Ayo sama aja, udah avatarnya sama gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, langsung sama ya? Ayo, perhatikan tidak? Sudah Mas Adit? Sudah, ibu. Peringkat berapa Mas Adit? Ibu bisa lihat sendiri. Nanti anak-anak. Wih, tuh ya mainin lagi ya Mas Adit. Nanti yang terakhir selesai laporan ke Ibu ya. Nanti yang dapat peringkat 1 Ibu kasih rewardnya. Yeay. Please. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Yo. Bisa nggak Nana? Ada berapa? 8 aja. Oke, selamat pagi. Iya. Betul. Wah. Bisa semua Mbak Lina? Sudah selesai Mbak Livia? Yang terakhir nanti laporan ya. Lihat peringkatnya. Saya nggak bisa dilihat. Bisa dilihat nggak sih? Betul. Bisa tapi orangnya yang lihat.
sudah selesai. Tempo hari mas saya sudah. Sudah? Dapat peringkat berapa? 5. 5. Oh lain. Iya. Sebelumnya bisa dilihat nggak yang peringkat 1 siapa gitu? Peringkat 1 Armadillo. Kok? Kamu mau beneran, kamu bener semua deh. Bang, aku udah Wah, Mas Adit ini memperhatikan ya. Enggak, aku suruh oke aja. mau pernah itu ya? Ini gara-gara salah satu nih. Yang terakhir siapa ini? Udah selesai semua? Iya. Mbak Devi udah selesai? Sudah. Semuanya sudah selesai? Sudah. Sudah. Yang menang siapa tadi? Mas Armadillo. Armadillo, maju dulu Armadillo. Yes. Aku Bu. Wow. Terima kasih Bu. Nah, reward ya, ini terima kasih sudah memperhatikan. Iya. Nah, kemudian sebelum terima kasih, mari kita melakukan refleksi pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Mbak Rani, ayo Mbak Nanda. Mbak Harusnya Devi. aku ada peringkat-peringkat kayak gini. Oke, baik. Jadi aku Bu. Oh ya, ayo. Jadi tadi kita hari ini sudah belajar mengenai yang pertama itu dibahas Jenderal Sudirman dari biografi ya Kak. Kehidupan awal Jenderal Sudirman yang diadopsi oleh pamannya, kemudian tumbuh di Cilacap dan sempat sekolah walaupun tidak tamat ya di Iya, sekolah benar. dulu. Nah kemudian ditekankan pada ini gerilya ya, taktik Iya. gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Meskipun Jenderal Sudirman itu dalam keadaan sakit dan dibawa kemana-mana itu pakai tanduk, tapi beliau itu tetap memimpin untuk melawan penjajah Belanda sampai akhirnya di titik yang paling apa ya, yang perang besar-besaran itu di serangan umum 1 Maret di mana TNI itu berhasil menunjukkan ke dunia bahwa TNI itu masih ada dan Indonesia itu masih ini loh apa Masih mau merdeka, masih menunjukkan iya, bahwa Indonesia itu betul. layak untuk merdeka ya. Betul. Oh ya, bagus. Sedikit yang Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai tokoh lainnya, yaitu kira-kira ada yang tahu nggak mengenai pertempuran yang ada di Surabaya? Siapa tokoh terkenalnya? Nah, benar sekali. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang Bung Tomo. Nah, jadi untuk tugas minggu depan, karena tadi Ibu sudah mencontohkan Ibu ini sudah bisa bikin komik, berarti kalian untuk generasi mendatang pasti lebih bisa. Nah, untuk tugas minggu depan kalian wajib membuat komik tetapi dengan tema Bung Tomo agar besok lebih paham ketika Ibu menjelaskan di depannya. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Karena tadi Ibu sudah memimpin berdoa, jadi untuk doa penutup silakan pada Mbak Resti ditutup. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum